Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dari kapasitor ya. Kapasitor itu digambarkan dengan dua keping yang sejajar ya. Dua keping yang sejajar seperti ini ya, yang memiliki beda polaritas gitu ya. Nah, antara keping sejajar ini ya, apabila keping sejajar dipisahkan dengan jarak katakanlah D ya, dan keping sejajar tersebut tentunya memiliki apa yang disebut dengan dielektrik ya di antara keping sejajar ini ya. Di sini ada bahan yang disebut dielektrik ya, dan dua keping sejajar ini biasa disebut dengan istilahnya, pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan, ini adalah kapasitor ya. Nah, sebenarnya di dalam kapasitor ini ya, adanya dielektrik ini bertujuan untuk apa? Yaitu menyimpan energi ya. Menyimpan energi artinya energi yang dibawa oleh apa? Oleh muatan yang bergerak antara keping sejajar ini dari yang bermuatan positif ke yang bermuatan negatif, sehingga kita nantinya akan memiliki besar muatan ya, yang digambarkan atau disimbolkan dengan Q, dan besar dari muatan ini akan berbanding lurus dengan perbedaan potensial ya yang terjadi atau yang ada di antara dua keping plus dan minus ini ya. Sehingga di sini saya bisa tuliskan ya, besar muatan akan berbanding lurus dengan beda potensial V gitu ya. Nah, di sini ada konstanta ya, ada konstanta proporsionalitas yang disebut dengan kapasitansi ya. Simbolnya adalah C ya, ini kapasitansi. Nah, kapasitansi ini kalau kita tinjau dari analisis dimensional ya, secara unit juga begitu, kapasitansi akan memiliki satuan yang merupakan nilai dari perbandingan kolom ya, kolom per volt ya, karena kita bisa lihat ya, di sini adalah muatan yaitu kolom, dan ini beda potensial itu adalah volt. Nah, besar perbandingan kolom dengan volt ini ya, ini besarnya sebanding dengan yang disebut dengan farad ya. Jadi satuan dari kapasitansi itu adalah farad atau simbolnya adalah F ya. Jadi jangan keliru dengan gaya ya dalam hal ini. Nah, ini adalah pertemuan sebelumnya. Nah, tadi saya juga menyinggung istilah dielektrik. Nah, konstanta dielektrik ya, beberapa waktu lalu saya juga sudah menyinggung. Nah, ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan perbandingan ya, medan listrik ketika di dalam kapasitor itu kosong ya, tidak ada dielektriknya, dengan medan listrik ketika ada dielektriknya ya, perbandingan antara E0 dengan E. Nah, ini adalah konstanta dielektrik ya. Simbolnya adalah kappa ya. Ini bukan K yang biasa, tapi ini adalah kappa. Oke. Nah, saya ulangi lagi ya, bahwa konstanta dielektrik merupakan perbandingan antara ini ada yang keliru ya. Perbandingan antara medan listrik ketika tanpa dielektrik begitu ya, di antara dua keping sejajar ini, dengan medan listrik ada dielektriknya ya. Ini kappa ya, kayak gini ya. Nah, ini simbolnya. Nah, ini disebut konstanta dielektrik ya. Konstanta dielektrik itu berarti nilai
dari karakteristik dielektrik atau bahan isolator yang berada di dalam keping yang memiliki polaritas yang berbeda ini ya, ada di dalam sini. Di sini ada dielektrik ya, atau biasa disebut juga dengan bahan isolator. Jadi kenapa perbandingan medan listrik ketika tanpa dielektrik dengan ada dielektriknya ya, karena tentu saja ketika ini ada material dielektrik di antara keping sejajar ini, tentunya akan mempengaruhi kuat medan yang dimiliki oleh kapasitor itu sendiri ya. Nah, tentu saja nanti dari sini juga kita akan menganalisis bahwa besar dari dielektrik ini ya, itu akan berhubungan dengan nilai dari kapasitansinya ya, nilai dari kapasitansinya. Nah, apabila kita tinjau di sini ya, ketika ada di elektriknya, tentu saja nilai kapasitansinya ya, nilai C ini ya akan berbanding lurus ya, kapasitansinya juga akan meningkat gitu ya, nilai kapasitansinya akan meningkat ketika terdapat bahan dielektrik ya. Oke, jadi nilai kapasitansi ya, nah C ya, nilai C ya itu akan meningkat ya ketika ada dielektrik ya, ketika ada bahan dielektrik ya. Nah, dalam hal ini bagaimana kita mengekspresikannya begitu ya. Nah, kita bisa tinjau lagi, tadi saya katakan bahwa nilai kappa itu adalah perbandingan antara medan listrik ketika tidak ada dielektrik dengan medan listrik ada dielektrik ya, seperti ini ya. Nah, dan kalau kita katakanlah modifikasi ya, maka ini kan kita bisa tuliskan medan listrik apa artinya yang ada di elektrik itu juga bisa seperti ini ya, perbandingan ketika tanpa dielektrik dengan si nilai konstanta dielektriknya sendiri begitu ya. Nah, selanjutnya ya, ketika kita asumsikan bahwa kita memiliki besar medan ini berbanding lurus dengan potensial dan jarak kepingnya ya, maka kita juga lihat di sini ya, ketika tidak ada dielektriknya ini saya formulasikan ya, nilai dari E0-nya itu adalah Q per epsilon 0 kali A ya. Artinya di sini medan listrik ini berbanding lurus juga dengan muatan per bidang ya, penampang lintangnya dari si kapasitor itu sendiri. Sementara epsilon 0 ini menunjukkan karakteristik listrik dari medium begitu ya. Kalau mediumnya udara, maka E0 ini adalah dalam kondisi karakteristik atau permitivitas listrik dalam kondisi udara. Kalau misalnya ini dalam kondisi tidak ada udara atau vakum, maka E0 ini juga kita asumsikan dalam kondisi vakum, artinya permitivitas listrik tanpa adanya dielektrik, kurang lebihnya begitu. Nah, selanjutnya kalau kita substitusikan ya E0 yang memiliki nilai Q per epsilon 0 kali A ini ke persamaan medan ya, perbandingan tadi konstanta dielektrik, maka kita akan memiliki ya hubungan ya, nanti kalian coba turunkan ya, ini akan memiliki nilai kappa epsilon 0 kali A per D ini V
Oke. Nah, sehingga ketika kita apa namanya korelasikan dengan persamaan yang awal tadi, bahwa nilai muatan berbanding lurus dengan perbedaan potensial, ya, Q sama dengan C kali V, ya. Kita bisa lihat di sini ada Q, ini ada V. Berarti nilai yang tengah ini, ya, konstanta ini mengindikasikan besar dari apa? Besar dari kapasitansi itu sendiri, ya. Sehingga kita bisa katakan, ya, nilai dari kapasitansi, ya, pada kapasitor keping sejajar, ya, yang memiliki dielektrik itu nilainya adalah ini, ya, K, ya, kappa gitu, ya, epsilon 0 A per D, ya. Saya tuliskan saja nilai C-nya itu sama dengan kappa epsilon 0 A per D. Oke, mudah-mudahan sampai sini kalian bisa memahami, ya. Nah, selanjutnya, ya, tadi saya katakan yang disimpan di dalam kapasitor itu adalah energi, ya. Maka di sini, ya, tentu saja energi itu akan berhubungan dengan apa? Energi itu akan berhubungan dengan besarnya, ya, akan berhubungan dengan besarnya potensial kuadrat, ya. Energinya itu akan sebanding lurus dengan setengah CV kuadrat, seperti ini, ya. Nah, kalau tadi kita miliki C itu adalah kappa epsilon 0 A, ya, per D, ya. Nah, kalau kita substitusikan ke persamaan ini, bagaimana nantinya, ya, bentuk persamaan energinya dari si kapasitor. Nah, kita perlu pahami juga tadi ini kan untuk nilai C-nya, ya. Sementara kalau untuk nilai V-nya beda potensialnya. Nah, beda potensialnya itu kan, ya, berbanding lurus dengan medan listrik, ya, dan jaraknya kan. V sama dengan D kali E, ya, atau V sama dengan E kali D ini, ya. Sorry. E kali D seperti ini, ya. Nah, berarti kalau ini nanti kita substitusikan untuk mengganti besar potensial, kita akan peroleh persamaan energi dari kapasitor atau energi yang disimpan di dalam kapasitor itu memiliki nilai setengah kappa epsilon 0 A per D, ya. Nah, ini E D kuadrat, ya. Nah, ini adalah besar energi yang disimpan dalam kapasitor. Lalu kalau kita bicara energi, ya, tentunya kita lihat kapasitor itu memiliki dimensi volume. Sehingga kalau begitu kita bisa membagi energi per satuan volume, yang artinya nanti kita akan memperoleh, ya, bentuk dari atau akan memperoleh nilai dari densitas energinya atau energi density, ya. Jadi kita akan memperoleh perhitungan dari energi density atau rapat energinya, ya. Ini adalah rapat energi. Rapat energi ini, ya, artinya rapat energi yang disimpan di dalam kapasitor tentu saja merupakan perbandingan energi, ya, yang disimpan dalam kapasitor per volume. Karena kalau kita membayangkan kapasitor keping sejajar, itu artinya bentuknya 3 dimensi, bukan kita membayangkan 1 dimensi. Sehingga apa? Sehingga nanti kita bisa bagi dengan volume, ya,
maka kita akan peroleh persamaan yang tadi itu ya. Persamaan yang sebelumnya kan energinya adalah setengah kappa epsilon 0 A per D ya. E kali D kuadrat ya. Ini kalau dibagi dengan volume ya, volume itu kan A kali D ya, luas alas kali katakanlah lebar atau jarak dari kepingnya itu sendiri. Maka nanti kita akan peroleh ya rapat energinya ya, besarnya adalah setengah kappa epsilon 0 E kuadrat. Nah, ini adalah rapat energi ya yang disimpan di dalam kapasitor gitu. Ya, mudah-mudahan sampai sini kalian memahami. Nanti kalian coba ulas ya tentang konsep kapasitornya. Saya cukupkan kuliah tentang kapasitor sampai energi rapat energi yang disimpan dalam kapasitor. Mudah-mudahan dengan kalian nanti mengulas materi yang saya berikan, pemahaman kalian tentang kapasitor menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.